Namaku Kirana. Aku tidak pernah diminta cerai, tidak pernah diusir, tidak pernah dikhianati. Tapi entah sejak kapan, aku merasa hidup sendirian. Di awal pernikahan kami, semuanya terasa cukup. Ardi bukan lelaki yang banyak bicara, tapi ia dulu mendengarkan. Ia tidak romantis, tapi ia hadir. Kami tertawa bersama, makan malam bersama, berjalan tanpa banyak kata, tapi tetap terasa dekat. Lalu perlahan, jarak itu muncul tanpa suara. Ia mulai sibuk, mulai sering memegang ponselnya, mulai pulang dengan wajah yang sulit kubaca. Aku mencoba berbicara, ia menjawab seperlunya. Aku mencoba bercanda, ia tersenyum tipis. Aku mencoba bercerita tentang hariku. Ia mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Aku mulai merasa seperti suara latar dalam hidupnya sendiri. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pintu dibanting, tidak ada teriakan. Hanya kesunyian yang tumbuh perlahan, seperti debu yang tak terlihat tapi menutupi segalanya. Hari-hari kami berjalan biasa. Sarapan tetap ada, pekerjaan tetap dijalani. Foto keluarga masih tersenyum. Dari luar, tidak ada yang salah. Tapi di dalam rumah, kami seperti dua orang yang berbagi alamat, bukan berbagi hidup. Aku duduk di ruang tamu, ia di kamar. Aku menonton televisi, ia dengan dunianya sendiri. Kadang aku sengaja menjatuhkan sendok, berharap ia menoleh. Kadang aku berbicara lebih keras, berharap ia menyahut. Tapi tidak ada yang berubah. Suatu malam aku berkata pelan, "Kamu bahagia?" Ia menjawab cepat, "Tentu." Jawaban itu terasa kosong, karena ia tidak bertanya balik. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih istrinya? Atau hanya seseorang yang tinggal bersamanya? Kesepian dalam pernikahan itu aneh. Kamu tidak benar-benar sendiri, tapi juga tidak pernah ditemani. Aku merindukan hal-hal kecil. Tatapan, sentuhan, pertanyaan sederhana, "Kamu capek?" Aku tidak meminta hadiah, tidak meminta liburan. Aku hanya ingin merasa terlihat. Suatu malam aku menangis diam-diam di dapur. Ardi lewat begitu saja. Ia mungkin tidak sadar. Atau mungkin ia memilih tidak melihat. Aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia tidak pernah memintaku pergi. Tapi ia juga tidak pernah berusaha membuatku tinggal. Aku tetap ada, tetap memasak, tetap tersenyum. Tapi hatiku sudah mulai mundur perlahan. Suatu pagi, aku duduk lama di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri. Aku terlihat baik-baik saja. Tapi aku tahu, aku sudah lama merasa sendirian. Aku tidak tahu tepatnya kapan cinta itu berubah. Atau mungkin bukan berubah, hanya memudar perlahan. Aku tidak ingin cerai. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga. Tapi aku juga tidak ingin terus merasa kosong. Malam itu, aku berkata padanya, "Aku merasa sendirian." Ia terdiam. Lama. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat bingung. Mungkin ia benar-benar tidak sadar. Mungkin diamku terlalu sempurna. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita kami. Apakah kami akan kembali menemukan satu sama lain?
atau tetap berjalan sejajar tanpa bersentuhan. Tapi aku belajar satu hal. Kesepian paling menyakitkan bukan saat tidak ada orang, tapi saat ada seseorang di sampingmu dan kamu tetap merasa sendiri. Sahabat cerita arti, jika kamu sedang berada di situasi yang sama, jangan terlalu lama memendam. Karena pernikahan bukan tentang tinggal bersama, tapi tentang hadir bersama. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa sendirian di rumah sendiri.